Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara celah gedung-gedung beton. Jatuh tepat di atas papan nama kayu jati yang terukir rapi. Kiki S. Deluxe. Harum mentega cair, vanila, dan aroma kopi yang baru diseduh menguar kuat, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan debar jantungku yang tak karuan. Hari ini adalah puncaknya. Setelah 7 tahun bergelut dengan angka-angka kaku di dunia perbankan, akhirnya aku berdiri di depan pintu tokoku sendiri. Sebuah mimpi yang kubangun dengan peluh, rahasia, dan tabungan yang kupendam rapat dari siapapun, termasuk suamiku, Doni. Aku merapikan kebaya kutu baru berwarna merah marun yang melekat pas di tubuhku. Kain jarik yang melilit pinggangku terasa sedikit sesak. Mungkin karena rasa gugup yang terus memuncak. Di depanku, para karyawan yang baru kurekrut tampak sibuk menata karangan bunga yang mulai berdatangan. Nama-nama besar di kartu ucapan itu seharusnya membuatku bangga. Rekan-rekan lamaku di bank, beberapa pengusaha kuliner ternama, bahkan seorang pejabat daerah yang merupakan nasabah prioritasku dulu. Namun, ada satu hal yang mengganjal di sudut hati. Sebuah kekosongan yang seharusnya diisi oleh keluarga. Aku merogoh ponsel di tas tangan mungilku. Layarnya menunjukkan pukul 9 pagi. Acara pemotongan pita akan dimulai 1 jam lagi. Sejak tadi subuh, Doni dan ibunya tidak bisa dihubungi. Padahal, semalam aku sudah mengingatkan mereka berkali-kali bahwa hari ini adalah hari peresmian toko pertamaku. Ayo, Kiki. Mereka pasti cuma telat. Bisikku pada diri sendiri, mencoba mengusir pikiran negatif. Aku menekan nomor Doni. Nada sambung terdengar. Jantungku berdegup kencang. Di dering kelima, telepon diangkat. Tapi bukan suara salam yang kudengar. Justru suara gelak tawa yang riuh dan deru mesin yang samar-samar terdengar seperti di bandara. Halo, Don? Kamu di mana? Acara 1 jam lagi mulai. Loh. Ucapku berusaha tetap tenang, meski jemariku gemetar. Duh, Kiki. Berisik banget sih telepon terus. Suara Doni terdengar ketus. Jauh dari kesan mendukung. Kamu nggak dengar ya? Kami lagi di bandara. Kami mau ke Bali. Langkahku terhenti tepat di depan etalase kaca yang memajang kue-kue cantikku. Bali. Sejak kapan? Bali? Tapi kan aku sudah bilang hari ini pembukaan toko. Don, aku butuh kamu di sini. Ibu juga di situ. Tentu saja aku di sini, Kiki. Suara ibu mertuaku tiba-tiba menyambar dari kejauhan. Sepertinya ponsel Doni sedang di loudspeaker. Gak usah manja jadi istri. Cuma jualan kue di ruko kecil gitu aja minta didampingi sekeluarga. Malu tahu. Mending kami liburan. Mumpung Doni dapat bonus dan ada tiket promo. Aku menelan ludah. Rasa pahit mulai menjalar di tenggorokanku. Lebih pahit dari bubuk coklat murni yang biasa kugunakan untuk brownies. Bu, ini bukan sekadar jualan kue. Ini bisnis yang aku bangun dari nol. Aku ingin kalian ada di sini saat aku mulai. Sudahlah, Kiki. Potong Doni kasar. Acara peresmianmu itu tidak penting. Cuma buang-buang waktu kalau kami harus berdiri di sana cuma buat lihat orang makan kue gratisan. Jangan ganggu kami. Kami mau senang-senang di Bali. Jangan telepon-telepon lagi kalau cuma mau bahas toko remehmu itu. Mengerti? Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku terpaku di tempatku berdiri. Di sekelilingku, orang-orang masih berlalu lalang menyiapkan kemegahan. Tapi aku merasa seperti baru saja disiram air es di tengah musim dingin. Hatiku mencelos. Selama 7 tahun aku bekerja di bank, memberikan sebagian besar gajiku untuk cicilan mobil Doni dan kebutuhan gaya hidup ibunya yang selangit. Mereka tidak pernah benar-benar melihatku. Baginya, aku hanyalah mesin uang yang kini bermain-main, membuat dapur kecil di sebuah ruko. Mereka tidak tahu bahwa toko ini adalah hasil dari manajemen keuangan yang sangat ketat yang kulakukan selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu bahwa ruko kecil ini berada di kawasan paling elit di kota ini, dengan kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani oleh 3 jaringan hotel besar. Dan yang paling penting,
Mereka tidak tahu bahwa selama mereka meremehkanku, aku telah membangun sebuah kerajaan yang jauh lebih besar dari sekadar toko kue ini. Aku menatap pantulan diriku di kaca etalase. Mataku sedikit berkaca-kaca, tapi aku segera menghapusnya dengan ujung jari agar tidak merusak riasan. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan karyawanku. Aku tidak boleh terlihat hancur di hari kemenanganku sendiri. Mbak Kiki, tamu undangan pertama sudah datang. Itu Pak Direktur dari Bank Cabang Utama. Lapor salah satu stafku dengan wajah sumringah. Aku menarik napas panjang, membusungkan dada, dan memasang senyum paling profesional yang pernah kupelajari selama 7 tahun melayani nasabah high-end. Jika mereka memilih untuk pergi ke Bali dan menganggapku tidak penting, maka biarlah mereka menikmati liburan murah mereka. Mereka belum tahu bahwa liburan itu akan menjadi awal dari penyesalan terdalam mereka. Aku berjalan menuju pintu depan dengan langkah mantap. Rasa pahit yang tadi kutelan kini berubah menjadi api semangat yang membara. Biarlah mereka meremehkan toko ini hari ini. Karena setelah ini, aku akan menunjukkan pada mereka siapa Kiki si tukang kue yang sebenarnya. Suara bising mesin jet dan pengumuman keberangkatan di bandara yang terdengar dari ponsel tadi masih terngiang di telingaku, seperti dengung lebah yang mengganggu. Aku berdiri mematung di sudut ruang VIP tokoku. Di luar, suara musik akustik yang lembut mulai mengalun, menyambut para tamu yang kian ramai berdatangan. Namun, di dalam kepalaku, hanya ada kalimat tajam Doni. Acara peresmianmu tidak penting. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gemuruh di dada. Kalimat itu bukan sekadar penolakan. Itu adalah penghinaan atas 7 tahun kesabaranku. Selama ini, aku adalah istri yang penurut di mata mereka. Aku yang bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan mewah bagi ibu mertua. Aku yang membereskan cicilan kartu kredit Doni yang membengkak karena hobi otomotifnya. Dan aku yang selalu tersenyum saat mereka menyindir bahwa gelar teknik informatikaku hanya berakhir di dapur. Mbak Kiki, tamu-tamu sudah hampir lengkap. Pak Handoko dari jajaran direksi perbankan sudah menanyakan Mbak. Suara Siska, manajer toko yang kupilih karena ketegasannya, membuyarkan lamunanku. Iya, Siska. Saya segera keluar. Jawabku tenang. Aku merapikan tatanan rambutku sekali lagi di depan cermin besar berbingkai emas. Aku melangkah keluar. Pintu kaca besar terbuka, dan seketika kilatan lampu kamera dari beberapa jurnalis media gaya hidup menyambutku. Toko kue ini, Kiki's Delix, memang dirancang dengan konsep ultra luxury. Lantainya menggunakan marmer Italia, lampu gantungnya kristal asli, dan etalase kuenya lebih mirip pajangan perhiasan di butik kelas atas daripada sekadar rak roti. Saat aku menyalami Pak Handoko dan tamu-tamu VIP lainnya, ponsel di saku kebayaku bergetar berkali-kali. Aku mencuri pandang ke layar. Sebuah notifikasi grup keluarga muncul. Doni mengunggah foto selfie bersama ibunya di depan gerbang keberangkatan. Akhirnya terbang juga. Meninggalkan kepenatan kota untuk menghirup udara Bali. Maaf ya yang gak bisa ikut karena sibuk jualan kue di ruko. Tulis Doni di grup, lengkap dengan emoji tertawa. Ibu mertuaku langsung membalas. Sudahlah Don, biarkan saja. Yang penting kita senang-senang. Liburan itu butuh kelas, bukan cuma nungguin oven di pinggir jalan. Aku merasakan panas menjalar di pipiku. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang kini mengkristal menjadi tekad. Mereka benar-benar tidak tahu. Mereka pikir aku menyewa ruko sempit di pinggiran kota. Mereka tidak tahu bahwa bangunan 3 lantai ini adalah milikku sepenuhnya, yang kubeli tunai dari hasil investasi saham dan bonus performa kerja selama 7 tahun yang tak pernah kubocorkan jumlahnya pada mereka. Selamat ya, Kiki. Konsepnya luar biasa. Saya tidak menyangka lulusan terbaik bank kita punya visi bisnis kuliner sekuat ini. Puji Pak Handoko sambil mencicipi signature truffle cake buatanku. Terima kasih, Pak. Ini baru langkah awal. Jawabku dengan senyum profesional. Di sela-sela obrolan dengan para kolega, aku kembali melihat ponsel. Kali ini Doni mengirim pesan pribadi. Kiki, transfer uang tambahan dong. Ibu mau belanja di Krishna atau mal besar nanti di Bali. Uangku kepakai buat tiket pesawat tadi. Cepat ya.
Jangan alasan sibuk goreng donat. Aku menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Goreng donat? Dia bahkan tidak tahu jenis kue apa yang aku jual. Dia tidak tahu bahwa satu loyang kue yang sedang dinikmati para pejabat di depanku ini harganya setara dengan cicilan motornya sebulan. Aku tidak membalas pesan itu. Aku justru membuka aplikasi perbankan pribadiku. Aku melihat saldo yang jumlahnya sangat cukup untuk membeli 10 tiket first class ke luar negeri tanpa berkeringat. Namun, untuk mereka, aku memutuskan untuk menutup keran itu mulai detik ini. Acara berlanjut dengan sesi tanya-jawab dengan media. Seorang wartawan bertanya, "Mbak Kiki, apa yang memotivasi Anda membuka toko semegah ini di saat banyak orang ragu memulai bisnis?" Aku memegang mikrofon, menatap kamera dengan tajam, seolah-olah aku sedang menatap mata Doni dan ibunya. Motivasi saya adalah pembuktian bahwa sesuatu yang dianggap tidak penting oleh orang lain bisa menjadi sesuatu yang tak ternilai jika dikelola dengan kecerdasan dan kesabaran. Saya ingin menunjukkan bahwa kemandirian seorang perempuan tidak bisa diukur dari seberapa patuhnya dia di dapur, tapi dari seberapa besar visi yang dia miliki untuk masa depannya sendiri. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada rasa perih yang masih berdenyut. Perih karena orang-orang yang seharusnya merayakan keberhasilan ini bersamaku justru sedang menertawakanku dari kejauhan, meremehkan setiap tetes keringatku. Setelah sesi foto, aku duduk sebentar di kursi belakang. Aku melihat unggahan Instagram story Doni lagi. Dia memamerkan pemandangan pantai dari hotel yang kutahu adalah hotel bintang 3 yang cukup murah. Dia menulis, "Bali baby, kerja keras bagai kuda, liburan bagai raja. Istri di rumah MAH apa atuh? Cuma tahu bau terigu." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung racun. Kalian ingin bermain-main dengan kata raja dan liburan, bisikku lirih. Aku memanggil Siska. "Siska, tolong ambilkan berkas kepemilikan aset Uluwatu yang baru selesai diproses notaris kemarin. Saya ingin memeriksanya sekali lagi." "Baik, Mbak Kiki. Yang rumah senilai 10 miliar itu, ya?" tanya Siska memastikan. "Iya, yang itu." Aku menelan ludah yang terasa pahit. Tapi kali ini kepahitan itu adalah penawar. Aku sudah selesai dengan peran istri yang terintimidasi. Jika bagi mereka peresmian toko ini tidak penting, maka aku akan menunjukkan kepada mereka sesuatu yang menurut standar mereka sangat penting. Harta, gengsi, dan kenyataan bahwa mereka telah membuang berlian demi mengejar batu kerikil. Hari ini, di tengah harum kue dan ucapan selamat, aku resmi memutuskan hubungan emosional yang selama ini membelengguku. Aku akan membiarkan mereka menikmati Bali versi mereka sebentar lagi, sebelum aku menjatuhkan bom yang akan menghancurkan kesombongan mereka berkeping-keping. Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen halus menciptakan simfoni keberhasilan yang seharusnya merdu di telingaku. Di tengah ruang utama Kikias Deluxe, puluhan tamu undangan berpakaian formal tampak menyesap teh artisan dan menikmati macaron warna-warni buatanku. Harum bunga lili putih yang dikirimkan oleh kolega perbankan lama bercampur dengan aroma karamel yang dipanaskan, menciptakan atmosfer kelas atas yang tak terbantahkan. Aku berdiri di dekat panggung kecil, memegang segelas jus sparkling dingin. Mataku menyapu ruangan. Di pojok kiri, seorang influencer gaya hidup terkenal sedang sibuk mengambil video sinematik untuk konten TikTok-nya. Sementara di sisi lain, dua orang istri pejabat daerah sedang berbisik kagum menatap detail interior tokoku. Luar biasa, Kiki. Konsep open kitchen dengan dinding kaca ini benar-benar jenius. Orang bisa melihat betapa bersih dan profesionalnya timmu bekerja. Puji Bu Rahayu, istri salah satu mantan nasabah besarku di bank dulu. Terima kasih, Bu. Saya ingin pelanggan merasa bahwa setiap kue yang mereka makan dibuat dengan standar kualitas tertinggi. Jawabku dengan nada yang terjaga. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada lubang kecil yang terus berdenyut. Setiap kali pintu kaca otomatis terbuka dan denting lonceng masuk berbunyi, refleks mataku melirik ke sana. Aku masih berharap, meski tahu itu mustahil, bahwa Doni akan muncul, berlari terengah-engah, lalu memelukku dan meminta maaf karena candaan kasarnya di telepon tadi pagi.
Aku berharap ibu mertua akan datang dengan kebaya terbaiknya, lalu dengan bangga memamerkan kesuksesan menantunya kepada teman-temannya. Tapi kenyataannya, kursi di barisan depan yang bertuliskan, keluarga inti, tetap kosong melompong. Kursi itu seolah mengejekku, mengingatkanku bahwa di mata orang-orang yang kucintai, impianku hanyalah sampah yang tak layak diperjuangkan. Aku merogoh ponsel di balik saku kebaya. Sebuah notifikasi muncul dari akun Instagram Doni. Dia baru saja mengunggah foto selfie di sebuah warung makan pinggir jalan di Bali. Wajahnya berkeringat, tapi senyumnya lebar. Makan siang sederhana tapi nikmat. Yang penting gak pusing mikirin oven meledak atau tepung tumpah di ruko sempit. Chill in Bali, tulisnya. Di bawahnya, ibu mertua berkomentar. Betul, nak. Liburan itu buat penyegaran otak. Bukan malah nambah beban jadi pelayan toko. Kasihan yang hari ini sibuk ngurusin kue kering. Pasti mukanya udah kusam kena asap dapur. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa makin pahit. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku. Aku berdiri di sini, di tengah kemewahan senilai miliaran rupiah, dipuja oleh orang-orang penting, namun dihina oleh suamiku sendiri sebagai pelayan toko dengan muka kusam. Rasa pahit itu perlahan-lahan berubah menjadi dingin yang membeku. Kesedihanku menguap, digantikan oleh kesadaran yang tajam. Untuk apa aku mengharapkan validasi dari orang-orang yang bahkan tidak bisa membedakan antara ruko kumuh dan butik kue kelas dunia? Untuk apa aku menangisi mereka yang lebih memilih nasi bungkus di pinggir jalan Bali daripada duduk di kursi VIP hasil kerja keras istrinya? Mbak Kiki, waktunya pemotongan pita. Bisik Siska, manajerku, sambil menyodorkan gunting perak yang dihiasi pita merah. Aku menarik napas dalam-dalam, membuang sisa-sisa keraguan di hatiku. Aku melangkah ke arah pintu depan. Di luar, kerumunan orang sudah berkumpul. Beberapa mobil mewah terparkir berjajar di depan toko, membuktikan bahwa ruko kecil yang disebut Doni sebenarnya adalah properti paling prestisius di jalan protokol ini. Kamera-kamera mulai membidik. Lampu flash menyambar-nyambar. Aku memegang pita merah itu. Saat ujung gunting bertemu dengan kain satin, aku membayangkan sedang memutus rantai yang selama 7 tahun ini mengikat leherku. Rantai ketidakberdayaan, rantai rasa rendah diri, dan rantai ketergantungan pada kasih sayang palsu Doni. Trik! Pita terputus. Tepuk tangan riuh pecah. Kelopak bunga mawar ditaburkan ke udara. Di saat itulah, sebuah keajaiban kecil terjadi. Aku tidak lagi merasa sedih karena mereka tidak ada. Justru sebaliknya, aku merasa lega. Tanpa Doni yang mengeluh tentang harga dekorasi, tanpa ibu mertua yang sibuk menyindir pengeluaranku, acara ini berjalan dengan sempurna. Anggun, tenang, dan berkelas. Persis seperti diriku yang baru. Selamat, Kiki. Ini benar-benar peresmian paling megah yang pernah saya datangi tahun ini. Ucap seorang rekan bisnis sambil menjabat tanganku erat. Aku tersenyum. Kali ini senyum itu tulus sampai ke mata. Terima kasih. Ini barulah awal. Sore harinya, saat tamu-tamu mulai pulang dan stafku mulai membersihkan ruangan, aku duduk di meja kasir yang terbuat dari marmer hitam. Aku membuka laptop, mengecek laporan penjualan hari pertama melalui sistem digital yang kubangun sendiri. Angkanya fantastis. Pesanan catering untuk 3 hotel berbintang langsung masuk di hari pertama. Aku melirik ponselku lagi. Doni mengirim pesan WhatsApp. Wah, mana transferannya? Ibu mau beli tas di mall nih. Jangan pura-pura budeg ya karena sibuk jualan. Aku menatap pesan itu dengan dingin. Aku tidak membalas. Alih-alih mengirim uang, aku membuka folder rahasia di akun Google Drive-ku. Folder itu berjudul Project Bali. Di dalamnya ada foto-foto bangunan minimalis modern dengan kolam renang infinity yang menghadap langsung ke Laut Uluwatu. Rumah impian yang kubeli atas namaku sendiri sebulan yang lalu. Aku menyandarkan punggung di kursi empuku. Jika mereka merasa Bali adalah tempat untuk bersenang-senang dan meremehkanku, maka aku akan menunjukkan pada mereka siapa pemilik istana yang sebenarnya di Pulau Dewata itu. Kalian ingin liburan di Bali? Bisikku pada layar ponsel yang masih menampilkan makian Doni.
Silakan nikmati hari-hari terakhir kalian sebagai raja palsu. Karena sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan punya tempat untuk berteduh. Aku mematikan lampu toko. Di bawah temaram lampu jalan, Kikias Delix berdiri megah, mencolok di antara bangunan lain. Dan di dalam sana, aku berdiri sebagai wanita yang tidak lagi butuh pengakuan dari mereka yang buta akan nilai sebuah perjuangan. Setelah pintu toko Kikias Delix terkunci rapat dan lampu-lampu etalase meredup menjadi pendar keemasan yang elegan, aku terduduk di sofa beludru ruang kerjaku. Keheningan malam ini terasa seperti pelukan yang menenangkan setelah badai hinaan di telepon pagi tadi. Aku membuka laci meja kerja yang terkunci ganda, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam yang kusam, satu-satunya saksi bisu perjuanganku selama 7 tahun terakhir. Doni dan ibunya selalu menganggapku sebagai istri penurut yang hemat. Mereka pikir, gaji besarku sebagai manajer di bank swasta terkemuka habis untuk memenuhi gaya hidup mereka. Memang benar, aku membayar cicilan mobil mewah Doni. Aku juga yang membiayai arisan sosialita ibu mertua agar dia tidak malu di depan teman-temannya. Tapi, mereka terlalu bodoh untuk menyadari satu hal. Aku adalah seorang ahli informatika yang bekerja di jantung sistem keuangan. Aku tahu persis di mana celah untuk melipat gandakan uang tanpa perlu pamer. Aku membolak-balik halaman buku itu. Angka-angka yang tertulis di sana bukan sekadar angka. Itu adalah tetesan keringat di jam 2 pagi saat aku mengerjakan proyek freelance pengembangan sistem keamanan data untuk perusahaan rintisan di luar negeri. Kiki, kenapa belum tidur? Masih main game? Tanya Doni suatu malam, 3 tahun lalu, saat dia terbangun untuk ke kamar mandi. Dia melihatku di depan laptop dengan barisan kode yang rumit. Hanya menyelesaikan laporan bank, Mas. Jawabku pelan saat itu. Dia mendengus, kembali tidur tanpa peduli bahwa laporan yang kukerjakan malam itu bernilai $5.000 Amerika, yang langsung kumasukkan ke rekening atas nama ibuku yang sudah almarhum, rekening yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Selama 7 tahun, aku menjalani kehidupan ganda. Di depan mereka, aku adalah Kiki yang memakai baju diskonan dan membawa bekal ke kantor agar bisa memberi Doni uang saku tambahan. Namun di balik layar, aku adalah investor agresif. Aku bermain di pasar saham, membeli aset kripto di saat yang tepat, dan mengambil proyek-proyek konsultasi IT yang bayarannya per jam melebihi gaji bulanan Doni sebagai staf administrasi biasa. Setiap kali ibu mertua menghinaku karena tidak pernah membeli tas branded seperti menantu tetangganya, aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati aku membatin, untuk apa saya membeli tas seharga 50 juta, jika uang itu bisa saya putar menjadi deposito yang menghasilkan 500 juta. Aku teringat saat setahun yang lalu, Doni merengek ingin ganti velg mobilnya yang harganya setara dengan biaya renovasi dapur. Kamu kan kerja di bank, Kiki. Masak pinjamkan uang segitu aja nggak bisa? Nanti aku ganti kalau bonus tahunanku cair. Katanya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Aku memberikannya uang itu. Bukan karena aku sayang, tapi karena itu adalah uang tutup mulut, agar dia tidak curiga mengapa aku sering pulang larut malam. Baginya, aku adalah dompet berjalan yang takkan pernah kering. Bagiku, dia adalah beban yang sedang kuhitung tanggal kedaluarsanya. Puncak dari segala rahasia ini adalah keberanianku mengundurkan diri dari bank 6 bulan lalu. Aku mengatakan pada Doni bahwa aku di PHK karena efisiensi perusahaan. Apa? PHK? Terus siapa yang bayar cicilan mobilku? Siapa yang bayar tagihan listrik? Doni berteriak histeris hari itu. Ibu mertuaku bahkan pura-pura pingsan karena takut jatah bulanannya hilang. Aku akan mencoba jualan kue. Mas, tabunganku yang tersisa cuma cukup buat sewa ruko kecil. Ucapku dengan nada sedih yang sangat meyakinkan. Mereka memaki-makiku selama seminggu penuh. Doni bahkan mulai jarang pulang. Mungkin mencari mangsa baru yang bisa membiayai hidupnya. Tapi mereka tidak tahu. Surat pengunduran diriku adalah tiket kebebasanku. Bonus akhir masa kerjaku, ditambah akumulasi investasi selama 7 tahun, telah mencapai angka yang fantastis. Cukup untuk membeli ruko di kawasan elit ini secara tunai.
Cukup untuk membangun brand Kikias Deluxe dengan peralatan dapur impor dari Jerman. Dan yang paling gila, cukup untuk membeli sebuah villa minimalis modern di tebing Uluwatu, Bali, senilai 10 miliar rupiah yang baru saja lunas bulan lalu. Aku menyandarkan kepala ke sandaran kursi, memejamkan mata. Bayangan rumah di Bali itu melintas. Kolam renang yang airnya seolah menyatu dengan Samudra Hindia, lantai kayu jati yang hangat, dan privasi yang takkan pernah bisa ditembus oleh kebisingan mulut ibu mertua. Aku sengaja membeli rumah itu di Bali, tempat yang selalu mereka puja sebagai simbol kemewahan, agar suatu saat nanti aku bisa menjatuhkan harga diri mereka di tempat yang paling mereka banggakan. Kalian meremehkan, si tukang kue, ini. Bisikku sambil menutup buku hitam itu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah foto masuk ke grup keluarga. Doni sedang memamerkan menu makan malamnya di sebuah restoran seafood di Jimbaran. Makan mewah dulu. Kasihan Kiki. Paling malam ini cuma makan sisa kue yang gak laku. Sabar ya sayang, hidup itu ada levelnya. Tulis Doni penuh kemenangan. Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin dan tajam. Dia benar tentang satu hal, hidup memang ada levelnya. Dan dia tidak sadar, sementara dia sedang merayakan kemewahan, dengan uang hasil memintaku tadi pagi, aku sedang duduk di atas kerajaan yang sanggup membeli seluruh liburannya hingga 10 tahun ke depan. Aku membuka aplikasi galeri di ponselku. Menatap foto rumah 10 miliar di Uluwatu itu. Kuncinya ada di tasku. Sertifikatnya aman di dalam brankas di belakangku. Besok adalah hari di mana aku akan berhenti menelan ludah pahit. Besok, aku akan membiarkan mereka tersedak oleh kesombongan mereka sendiri. Aku akan mengunggah foto itu. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan tamparan paling keras yang pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Selamat malam, Doni. Selamat menikmati sisa-sisa kesombonganmu di Bali. Ucapku sebelum mematikan lampu ruang kerja dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Malam di Jakarta terasa gerah. Namun di dalam kamar apartemen yang selama ini kubayar cicilannya sendirian, suhu terasa membeku. Aku duduk di tepi tempat tidur, hanya ditemani cahaya temaram dari lampu nakas. Di tanganku, ponsel pintar itu terasa berat, seolah memikul beban seluruh rahasia yang kusimpan selama 7 tahun. Aku baru saja selesai mandi dan membersihkan sisa riasan dari acara peresmian toko tadi siang. Tubuhku lelah, tapi otakku terjaga, berdenyut karena amarah yang telah dingin dan mengkristal. Aku membuka aplikasi Instagram. Hal pertama yang muncul di beranda adalah unggahan story Doni. Dia sedang berada di sebuah klub malam di kawasan Seminyak yang cukup bising. Lampu warna-warni menyorot wajahnya yang tampak kemerahan. Mungkin karena alkohol yang dibeli dengan sisa uang di rekening bersama yang belum sempat kupindahkan. Di sampingnya, ibu mertua tampak memamerkan tas belanjaan dari pusat oleh-oleh murah. Tersenyum lebar seolah dia adalah ratu sejagat. Self-reward itu penting. Daripada di rumah cuma bau keringat dan tepung, mending hirup udara Bali yang mahal ini. Kerja keras itu buat dinikmati, bukan buat ditumpuk di ruko sempit. Love my life. Tulis Doni dengan tagar Living My Best Life dan Bali Vibes. Aku menelan ludah. Rasa pahit yang tadi pagi menyangkut di tenggorokan kini sudah hilang, digantikan oleh rasa hambar yang mematikan. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya merasa selesai. Selesai menjadi sandaran bagi parasit yang tidak tahu diri. Selesai menjadi istri yang hanya dianggap sebagai pelengkap penderita. Kamu ingin pamer tentang hidup yang mahal, Don? Bisikku pada layar ponsel. Mari aku tunjukkan apa arti mahal yang sesungguhnya. Aku membuka galeri foto rahasia di ponselku. Aku mencari folder bernama Uluwatu Sanctuary. Di sana terdapat hasil jepretan fotografer profesional yang kusewa bulan lalu untuk mendokumentasikan aset baruku. Sebuah villa bergaya tropis modern yang berdiri kokoh di atas tebing Uluwatu. Kolam renang infinity-nya tampak berkilau seperti berlian cair di bawah sinar matahari, menghadap langsung ke Samudra Hindia yang biru pekat. Aku memilih satu foto paling ikonik. Aku berdiri membelakangi kamera di tepi kolam renang itu, memegang kunci emas dengan gantungan bertuliskan Owner, sementara latar belakangnya adalah kemegahan bangunan senilai 10 miliar rupiah itu. Di foto kedua,
Aku mengunggah potongan sertifikat hak milik yang jelas-jelas mencantumkan namaku, Rizky Indah Lestari. Tanpa nama Doni. Tanpa nama siapapun. Jariku bergerak lincah menyusun caption. Aku tidak butuh kata-kata kasar. Aku hanya butuh kenyataan yang tajam. Hari yang melelahkan namun luar biasa. Peresmian toko kue pertama di Jakarta sukses besar. Dan malam ini aku baru saja menerima laporan bahwa rumah impianku di Uluwatu, Bali, sudah siap sepenuhnya. Hadiah kecil senilai 10 miliar untuk 7 tahun kerja keras, lembur yang tak terlihat, dan doa yang tak putus. Selamat berlibur di Bali untuk suamiku dan ibu mertuaku. Semoga kalian betah di sana. Jika lewat daerah Uluwatu, mampirlah ke rumah baruku, tapi jangan lupa buat janji dengan security dulu ya, karena privasi itu mahal harganya. Aku menekan tombol share. Seketika, dunia digital seolah meledak. Aku meletakkan ponsel di atas kasur dan berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Aku sengaja membiarkan ponsel itu dalam mode getar. BZZZT. 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 Notifikasi mulai masuk seperti air bah. Teman-teman kantorku dulu, kolega bisnis, hingga orang-orang yang hanya mengenalku sebagai istri Doni yang biasa saja, langsung menyerbu kolom komentar. Gila, Kiki, ini beneran rumahmu? 10 miliar. Pantesan resign dari bank, ternyata jadi juragan properti dan cake shop. Doni beruntung banget punya istri kayak kamu, Ki. Aku tersenyum getir membaca komentar terakhir. Beruntung? Dia bahkan tidak tahu jalan menuju rumah itu. 10 menit berlalu. Aku tahu saat ini Doni dan ibunya pasti sedang melihat unggahan itu. Mungkin mereka sedang duduk di hotel bintang 3 mereka, saling pandang dengan wajah pucat. Atau mungkin Doni hampir menjatuhkan gelas birnya karena terkejut. Benar saja. Layar ponselku menyala. Nama, suami, tertera di sana. Aku membiarkannya hingga panggilannya mati sendiri. Ponselku bergetar lagi. Panggilan kedua. Mati lagi. Panggilan ketiga. Masih dari Doni. Panggilan keempat. Kali ini dari ibu mertua. Aku duduk kembali di tepi tempat tidur, menonton ponselku yang terus menyala di kegelapan kamar. Mereka menelponku berkali-kali, seolah-olah nyawa mereka bergantung pada suaraku. Pesan WhatsApp mulai masuk bertubi-tubi. Doni, Kiki, maksud postingan itu apa? Rumah siapa itu? Kamu bohong kan? Itu pasti properti kantor kamu yang lama. Doni. Kiki angkat teleponnya. Ibu marah-marah nih. Dia kaget lihat harganya. 10 miliar? Kamu dapat uang dari mana? Ibu mertua. Kiki sayang, ini ibu. Itu rumah baru kamu di Bali ya? Wah, kok nggak bilang-bilang sama ibu? Kami kebetulan lagi di Bali loh. Nak, kirimkan lokasinya sekarang. Kami mau pindah ke sana malam ini juga. Hotel di sini berisik. Ibu nggak bisa tidur. Aku tertawa. Sebuah tawa renyah yang belum pernah kukeluarkan selama bertahun-tahun. Sayang, nak? Panggilannya berubah begitu cepat saat mencium aroma uang 10 miliar. Aku mengetik balasan singkat di grup keluarga. Pesan yang aku tahu akan membuat mereka tidak bisa tidur sepanjang sisa liburan mereka. Maaf. Aku sedang istirahat setelah acara peresmian yang kalian bilang. Tidak penting, itu. Tentang rumah di Uluwatu. Itu adalah privasiku. Aku tidak menerima tamu tanpa janji. Apalagi tamu yang menganggap pekerjaanku hanya bau tepung. Nikmati saja hotel kalian. Bukankah liburan itu untuk penyegaran otak? Nikmatilah kesederhanaan yang kalian banggakan tadi siang. Aku langsung mengubah mode ponsel menjadi Do Not Disturb. Aku merebahkan tubuh di kasur yang empuk, menatap langit-langit kamar dengan perasaan puas yang luar biasa. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidur sebagai pemilik hidupku sendiri. Di luar sana, di Pulau Bali, aku tahu ada 2 orang yang sedang panik, memutari ponsel mereka dengan penuh sesal dan keserakahan yang tertahan. Dan itu hanyalah permulaan dari kado yang kusiapkan untuk mereka. Layar ponselku tidak berhenti berkedip di kegelapan kamar.
Cahaya birunya memantul di langit-langit, menciptakan ritme yang konstan. Getar, diam, getar lagi. Nama, Doni, dan ibu mertua bergantian muncul seperti hantu yang menuntut jawaban. Jika pagi tadi suara mereka terdengar seperti petir yang menggelegar menghina pekerjaanku, malam ini getaran itu terasa seperti ketukan pintu pengemis yang kedinginan di luar. Aku sengaja membiarkan ponsel itu tergeletak di atas meja rias. Aku melangkah ke kamar mandi, melakukan rutinitas skincare malamku dengan sangat tenang. Aku mengoleskan krim wajah dengan gerakan melingkar, menikmati sensasi dinginnya, seolah-olah setiap usapan itu menghapus jejak-jejak lelah dari hinaan mereka selama bertahun-tahun. BZZZT. BZZZT. Satu pesan WhatsApp masuk dari Doni. Aku membacanya dari bar notifikasi tanpa membuka aplikasinya. Kiki, angkat. Jangan main-main. Kamu dapat uang dari mana beli rumah 10 miliar? Kamu korupsi di bank ya? Atau itu rumah bos kamu? Jangan permalukan aku dengan postingan halu begitu. Aku tersenyum tipis. Tipikal Doni. Bahkan saat bukti sudah di depan mata, egonya yang setinggi langit lebih memilih menuduhku melakukan kriminalitas daripada mengakui bahwa istrinya jauh lebih cerdas darinya. Tak lama, pesan dari ibu mertua masuk. Nadanya berubah drastis. 180 derajat dari makian tadi pagi. Kiki sayang, ibu minta maaf ya kalau tadi pagi suara ibu agak tinggi. Ibu cuma capek di bandara. Nak, itu rumah di Uluwatu beneran punya kamu? Wah, ibu bangga sekali. Ibu baru saja cek di Google. Daerah itu elit banget. Kebetulan hotel tempat kami menginap ini AC-nya mati. Kamarnya sempit. Bisa tidak kami pindah ke sana malam ini? Kirim lokasinya ya. Sayang. Doni sudah siap-siap pesan taksi online. Aku tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar asing di telingaku sendiri. Begitu cepatnya, si tukang kue bau tepung berubah menjadi Kiki sayang, hanya karena angka 10 miliar. Aku mengambil ponselku. Akhirnya memutuskan untuk membuka kunci layarnya. Ada 47 panggilan tak terjawab dari Doni dan 12 dari ibu mertua. Aku membuka grup keluarga yang tadi sempat kubungkam. Maaf, saya baru selesai mandi. Tulisku singkat di grup. Seketika, status Doni menjadi tipping. Kiki, jelaskan sekarang. Itu rumah siapa? Kamu jangan bikin malu keluarga dengan pamer harta orang lain di media sosial. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Aku menarik napas panjang, lalu mengetik balasan dengan jemari yang stabil. Mas Doni, kalau Mas lebih sering memperhatikan isi rumah daripada sibuk memodifikasi mobil dengan uangku, Mas pasti tahu kalau aku punya banyak pekerjaan sampingan. Itu rumahku. Lunas. Atas namaku sendiri. Sertifikatnya ada di brankas rumah Jakarta. Kalau tidak percaya, silakan tanya notarisnya. Namanya Pak Baskoro. Teman akrab ayahmu dulu. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Doni terduduk lemas di pinggir kasur hotelnya yang murah. Nama Pak Baskoro adalah kunci. Dia adalah notaris senior yang sangat disegani keluarga mereka. Ibu mertua langsung menyambar. Aduh, Kiki, ibu sudah bilangkan. Menantu ibu ini memang hebat. Pintar cari uang. Nak, ibu sudah kemas barang nih. Kasihan Doni juga kakinya gatal-gatal kena spray hotel ini. Kirim lokasinya ya. Kami mau istirahat di sana saja. Kan itu rumah anak ibu juga. Jadi rumah ibu juga, kan? Logika macam apa itu? Rumah anak ibu jadi rumah ibu juga? Tapi saat aku kesulitan membangun bisnis, mereka bilang itu urusan jualan kue remeh. Aku mengetik balasan yang paling dingin yang pernah kubuat. Maaf. Bu, rumah itu belum siap menerima tamu. Saya sudah menyewa jasa pengamanan profesional di sana. Tanpa kartu akses dan sidik jari saya, tidak ada yang bisa masuk. Lagi pula, bukankah kata Mas Doni tadi, acara peresmian toko saya tidak penting? Jadi saya rasa, rumah hasil dari bisnis tidak penting, itu juga tidak pantas untuk kalian tempati. Nikmati saja liburan kalian. Bukankah Mas Doni bilang hidup itu ada levelnya? Nah, nikmatilah level yang Mas pilih sendiri tadi pagi.
Setelah mengirim pesan itu, aku langsung mematikan daya ponselku sepenuhnya. Aku tidak butuh mendengar makian susulan atau rengekan palsu mereka. Aku berjalan menuju balkon apartemenku. Di bawah sana, lampu-lampu Jakarta berkilauan. Pikiranku melayang ke toko Kikies Deluxe yang baru saja kuresmikan. Besok, pesanan dari 3 hotel bintang 5 akan mulai diproses. Roda bisnisku sudah berputar kencang, dan tidak ada lagi beban bernama Doni yang akan menghambat lajunya. Rasa pahit yang kutelan tadi pagi kini benar-benar telah larut. Berganti dengan rasa puas yang manis, semanis macaron vanila terbaikku. Aku sadar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan teriakan atau makian, melainkan dengan kesuksesan yang tak terbantahkan, dan dengan membiarkan mereka melihat kesuksesan itu dari kejauhan, tanpa pernah bisa menyentuhnya lagi. Malam ini kalian mungkin tidur di hotel murah sambil memikirkan rumah 10 miliar itu. Bisikku pada angin malam. Dan besok, kalian akan bangun dengan kenyataan bahwa kalian telah membuang tiket menuju surga dunia demi egomu yang tak seberapa. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut, dan untuk pertama kalinya setelah 7 tahun pernikahan, aku tidur tanpa beban pikiran tentang bagaimana cara menyenangkan hati mertua atau menutupi kekurangan suami. Aku tidur sebagai Rizky Indah Lestari, pemilik toko kue sukses dan pemegang kunci rumah mewah di Uluwatu. Biarlah ponsel itu mati. Biarlah mereka berteriak di sana. Karena besok pagi, permainan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden kamar apartemenku, menyentuh kelopak mataku dengan lembut. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban bertonton yang selama 7 tahun ini kupikul di pundak telah menguap bersama embun pagi. Aku melirik ponsel yang masih tergeletak mati di meja rias. Dengan tenang, aku menekan tombol daya. Begitu logo ponsel menyala, rentetan notifikasi masuk seperti senapan mesin. Ping, ping, ping. Ratusan pesan WhatsApp, puluhan panggilan tak terjawab, dan tag foto di Instagram. Aku mengabaikan semuanya dan berjalan ke dapur untuk menyeduh kopi hitam tanpa gula. Pahitnya kopi pagi ini terasa jauh lebih nikmat daripada ludah pahit yang kupendam kemarin. Baru saja sesapan pertama menyentuh bibirku. Ponselku bergetar hebat. Nama, suami, muncul di layar. Aku menarik napas panjang, mengaktifkan pengeras suara, dan meletakkannya di atas meja makan. Halo? Ucapku datar. Kiki, sayang. Akhirnya diangkat juga. Suara Doni terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada membentak. Tidak ada lagi cercaan. Suaranya meliuk manis. Hampir seperti madu yang dipaksakan. Kamu kemana saja semalam? Mas sama ibu khawatir sekali. Loh, Mas sampai nggak bisa tidur mikirin kamu. Aku tersenyum sinis sambil menatap cangkir kopiku. Khawatir padaku? Atau khawatir soal rumah 10 miliar itu, Don? Hening sejenak di seberang sana. Doni berdeham pelan. Aduh, kamu ini suka bercanda. Itu, soal postingan semalam. Mas kaget banget. Kok kamu hebat sekali bisa beli aset di Uluwatu? Kenapa nggak cerita sama Mas? Kita kan suami istri. Harusnya terbuka soal aset, kan? Terbuka? Aku memotong bicaranya. Seperti kamu yang terbuka soal bonus tahunanmu yang habis untuk modifikasi mobil tanpa tanya aku? Atau seperti ibu yang terbuka soal utang arisannya yang diam-diam aku lunasi setiap bulan? Selama 7 tahun, aku adalah mesin ATM kalian. Saat aku bilang mau buka toko kue, kamu bilang itu tidak penting. Jadi, menurut logikaku, aset yang kubeli dari hasil tidak penting, itu juga tidak perlu aku laporkan padamu. Kiki, sudahlah. Mas minta maaf soal ucapan kemarin. Mas cuma, ya kamu tahu kan, Mas lagi pusing urusan kerjaan. Rayunya lagi. Begini, Ki, ibu kebetulan lagi kurang enak badan. Hotel ini ternyata nggak sesuai foto di aplikasi. AC-nya bocor dan bising banget. Ibu kepikiran terus sama rumah kamu di Uluwatu itu. Pasti udaranya segar, kan? Mas sudah di depan hotel nih. Mau pesan taksi ke sana. Kirim lokasinya sekarang ya. Mas mau bawa ibu istirahat di sana.
Kita makan malam bareng di sana, ya? Aku menyandarkan punggung ke kursi. Don, dengarkan baik-baik. Rumah itu bukan penginapan gratis. Itu adalah private sanctuary-ku. Aku sudah memberikan instruksi ketat pada tim keamanan di sana. Siapapun yang tidak ada dalam daftar tamu, tidak akan diizinkan melewati gerbang utama. Dan tebak siapa yang tidak ada di daftar itu? Kamu dan ibu. Kiki, kamu keterlaluan. Suara Doni mulai meninggi. Egonya mulai retak kembali. Tapi tiba-tiba suara itu berganti. Sepertinya ponselnya direbut. Kiki, ini ibu. Nak. Suara ibu mertua terdengar gemetar. Dibuat-buat seolah dia sedang menahan tangis. Ibu ini sudah tua. Sayang. Masa kamu tega lihat ibu luntang-lantung di Bali padahal menantu ibu punya istana di sini? Ibu cuma mau lihat-lihat sebentar. Mau banggain ke teman-teman arisan ibu kalau menantu ibu itu orang kaya raya. Kirim lokasinya ya. Ibu janji nggak akan berantakin rumahnya. Aku memejamkan mata sejenak. Membayangkan wajah ibu mertua yang biasanya menatapku sinis jika aku pulang telat memasak makan malam. Bu, ingat tidak apa yang ibu bilang kemarin? Liburan itu butuh kelas, bukan cuma nungguin oven di pinggir jalan. Nah, sekarang ibu sedang menikmati kelas yang ibu banggakan itu di hotel tersebut. Rumah di Uluwatu itu dibangun dari uap panas oven dan debu tepung yang ibu benci. Jadi, rasanya tidak adil jika ibu harus menghirup udara di sana, kan? Nanti baju-baju mahal ibu bau terigu. Loh? Kiki, jangan kurang ajar kamu ya. Doni berteriak di latar belakang. Aku tidak kurang ajar, Don. Aku hanya sedang menetapkan batas. Selama 7 tahun aku menelan ludah pahit atas semua hinaan kalian. Detik ini, ludah itu sudah habis. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa aku mandiri secara finansial, dan kalian tetaplah orang yang sama, haus akan kemewahan tapi malas berusaha. Kiki, tolonglah. Mas malu sama supir taksi kalau kita nggak jadi pergi. Doni merengek lagi. Malunya supir taksi tidak sebanding dengan rasa maluku saat kalian menghinaku di depan umum sebagai istri bau tepung. Nikmati liburan kalian di Bali. Jangan cari aku. Jangan cari rumah itu. Oh, dan satu lagi, tagihan hotel kalian itu. Gunakan sisa uang di rekeningmu ya. Aku sudah memutus akses kartu kredit tambahan yang biasanya ibu pakai. Apa? Kiki, jangan gila kamu. Teriak ibu mertua histeris. Aku mematikan telepon. Rasanya luar biasa puas. Aku bisa membayangkan mereka berdua berdiri di lobi hotel dengan koper-koper mereka. Bingung harus kemana karena gengsi mereka sudah telanjur setinggi langit di media sosial. Namun dompet mereka mulai mengempis. Aku berdiri, merapikan pakaianku untuk berangkat ke toko. Hari ini ada kunjungan dari calon mitra bisnis internasional. Toko kuemu akan menjadi besar. Jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh otak picik Doni. Saat aku melangkah keluar apartemen, aku melihat sebuah pesan masuk lagi dari Doni. Kali ini hanya satu kalimat. Kiki, itu rumah siapa sebenarnya? Kamu simpanan orang kaya ya? Aku tertawa keras di dalam lift. Itulah mereka. Lebih mudah mempercayai fitnah daripada mengakui kekuatan seorang wanita yang mereka remehkan. Tapi tidak apa-apa. Biarkan mereka tenggelam dalam prasangka buruk mereka sendiri. Sementara aku terbang menuju puncak kesuksesanku. Angin laut Uluwatu yang kencang membawa aroma garam dan kebebasan. Di atas tebing yang menjulang, berdiri sebuah mahakarya arsitektur minimalis yang didominasi kaca dan batu alam. Gerbang hitam setinggi 3 meter dengan sistem sensor biometrik berdiri angkuh, memisahkan dunia luar yang bising dengan ketenangan di dalam sana. Rumah 10 miliar itu bukan sekadar bangunan, itu adalah monumen kemenanganku. Namun, ketenangan siang itu terusik. Sebuah taksi daring berhenti mendadak di depan gerbang. Dari dalamnya keluar Doni dengan kaos berkerah yang tampak kusut dan ibu mertua yang memakai kacamata hitam besar. Berusaha menutupi matanya yang sembab karena kurang tidur dan amarah yang tertahan. Ini dia tempatnya. Bu, aku yakin ini alamatnya berdasarkan foto yang Kiki unggah. Lihat papan kecil di samping gerbang itu. The Rizky Sanctuary. Sialan.
Dia benar-benar menggunakan namanya sendiri. Doni menggerutu sambil menggedor gerbang besi itu dengan kasar. Ibu mertua menatap bangunan di balik gerbang dengan mulut ternganga. Ya ampun, Don. Ini bukan rumah. Ini istana. Lihat kolam renangnya dari sini. Airnya biru sekali. Kiki keterlaluan. Punya tempat seperti ini tapi membiarkan mertuanya tidur di hotel yang kecoaknya lebih besar dari jempol kaki ibu. Doni menekan bel berkali-kali. Seorang pria tegap berseragam safari hitam keluar dari pos penjagaan di samping gerbang. Wajahnya datar, profesional, dan tidak terintimidasi sedikitpun oleh penampilan Doni yang sok berkuasa. "Selamat siang. Ada yang bisa dibantu?" tanya petugas keamanan itu dengan suara berat. "Saya Doni, suami dari pemilik rumah ini. Buka gerbangnya sekarang. Kami mau masuk. Ibu saya sedang lelah dan butuh istirahat di dalam." Perintah Doni dengan nada memerintah yang biasa dia gunakan padaku di rumah. Petugas itu tidak bergerak. Dia melihat ke tablet digital di tangannya. "Mohon maaf, Bapak Doni. Nama Anda tidak terdaftar dalam manifest tamu hari ini." Instruksi dari Ibu Rizky sangat jelas. Tidak ada tamu tanpa janji temu yang sudah dikonfirmasi melalui asisten pribadinya. "Apa? Kamu tidak dengar? Saya suaminya. Ini mertuanya," teriak Doni. Wajahnya memerah padam. "Kamu cuma satpam. Jangan sok mengatur saya. Cepat buka, atau saya pecat kamu nanti setelah saya masuk." Petugas itu tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum tipis. Jenis senyuman yang diberikan orang dewasa kepada anak kecil yang sedang tantrum. "Mohon maaf, Pak. Gaji saya dibayar oleh perusahaan keamanan yang dikontrak langsung oleh Ibu Rizky. Anda tidak memiliki wewenang atas posisi saya. Silakan tinggalkan area ini sekarang, atau saya terpaksa memanggil bantuan kepolisian setempat karena Anda membuat kegaduhan di kawasan privat." Ibu mertua maju, mencoba cara lain. Dia melepas kacamatanya dan memasang wajah memelas. "Pak, tolonglah. Saya ini ibunya. Kiki itu menantu saya. Dia mungkin cuma lagi merajuk sedikit. Masa ibu sendiri tidak boleh masuk ke rumah anaknya? Saya mau kasih kejutan buat dia." "Ibu Rizky tidak ada di sini, Bu. Beliau sedang berada di Jakarta mengurus peresmian toko barunya," jawab petugas itu tegas. "Dan beliau sudah berpesan, jika ada kerabat yang datang tanpa izin, mereka harus diarahkan kembali ke akomodasi mereka sebelumnya. Jadi, silakan kembali ke hotel Anda." "Hotel? Uang kami sudah habis untuk bayar taksi ke sini dan makan semalam. Kiki memblokir kartu kami," teriak Doni frustrasi. Dia mencoba memanjat gerbang, namun alarm sensor tiba-tiba berbunyi nyaring, membuat ibu mertua berteriak kaget. Di saat yang sama, ponsel Doni bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi TikTok dan Instagram muncul. "Aku baru saja mengunggah video pendek di Jakarta. Di video itu, aku tampak sedang menandatangani kontrak kerjasama dengan perwakilan grup hotel internasional. Di belakangku, spanduk besar bertuliskan, Kiki's Deluxe, Official Pastry Partner for 5 Star Hotels Group." Dalam video itu, aku berkata dengan tenang ke arah kamera, "Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa jauh kita bisa pergi liburan, tapi tentang seberapa kokoh pondasi yang kita bangun saat orang lain meremehkan kita." Hari ini, toko kecil yang dibilang tidak penting, itu resmi menjadi pemasok utama untuk jaringan hotel bintang 5 di Bali dan Jakarta. Sampai jumpa di puncak. Doni terduduk lemas di aspal panas di depan gerbang. Dia menonton video itu berulang kali. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia tidak hanya meremehkan seorang tukang kue, tapi dia telah membuang seorang miliarder yang merupakan istrinya sendiri. "Don, bagaimana ini?" tanya ibu mertua dengan suara bergetar. Dia benar-benar tidak main-main. Dia sukses besar. Dan kita diusir dari rumahnya sendiri. "Ini semua gara-gara ibu," bentak Doni tiba-tiba. "Ibu yang selalu bilang Kiki itu cuma pembantu di rumah. Ibu yang suruh aku minta uang terus sama dia. Sekarang lihat, dia punya segalanya dan kita tidak punya apa-apa. Kok ibu yang disalahkan? Kamu sendiri yang bilang acaranya tidak penting. Kamu yang mau ke Bali."
Mereka mulai bertengkar hebat di pinggir jalan, di bawah terik matahari Uluwatu, sementara petugas keamanan kembali masuk ke posnya yang sejuk, meninggalkan mereka sebagai tontonan supir taksi yang masih menunggu bayaran. Kenyataan pahit itu akhirnya menghantam mereka. Mereka telah kehilangan akses ke emas karena terlalu sibuk memuja loyang tembaga. Dan di Jakarta, aku hanya tersenyum melihat laporan dari tim keamananku. Kedok mereka sebagai keluarga yang harmonis telah hancur, digantikan oleh pemandangan memalukan di depan gerbang yang takkan pernah terbuka untuk mereka lagi. Suara geral koper di atas aspal terdengar kasar dan terputus-putus. Doni dan ibu mertua turun dari taksi bandara dengan wajah yang jauh berbeda dari saat mereka berangkat 3 hari lalu. Tidak ada lagi tawa kemenangan. Tidak ada lagi kesombongan tentang liburan kelas raja. Kulit mereka tampak kusam terbakar matahari Bali, bukan karena berjemur di resor mewah, melainkan karena telantar di pinggir jalan Uluwatu menunggu jemputan yang tak kunjung datang. Saat mereka sampai di depan gerbang apartemen yang selama ini kami tempati, langkah Doni terhenti. Matanya membelalak. Di teras depan unit, berjejer rapi 5 buah koper besar dan beberapa kardus yang diikat lakban rapat. Ini koper-koper kita, kan? Suara ibu mertua bergetar. Dia mendekat dan membaca tulisan di atas salah satu kardus. Milik Doni, ibu. Harap segera dipindahkan. Doni langsung merogoh saku, mengeluarkan kunci akses apartemen. Dia menempelkannya ke sensor pintu dengan tangan gemetar. Tetet. Lampu sensor berwarna merah. Dia mencoba lagi. Tetet. Akses ditolak. Kiki. Buka pintunya. Doni menggedor pintu kayu jati itu dengan kalap. Apa-apaan ini? Kamu mengunci suamimu sendiri di luar? Buka. Ini rumahku juga. Pintu perlahan terbuka. Namun, bukan aku yang berdiri di sana. 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam jasa pengamanan profesional berdiri menghalangi jalan. Di belakang mereka, aku duduk tenang di sofa ruang tamu, menyesap teh melati hangat sambil membaca dokumen legal di tanganku. Silakan masuk, Don. Tapi hanya sampai batas pintu ini, ucapku tanpa mengalihkan pandangan dari kertas di tanganku. Kiki, apa maksudnya semua koper ini di luar? Kamu mau mengusir kami? Teriak ibu mertua, mencoba menerobos masuk namun tertahan oleh lengan kokoh petugas keamanan. Ingat ya, ini apartemen anak saya. Kamu cuma istri yang numpang hidup. Aku meletakkan cangkir tehku dengan denting yang halus namun mematikan. Aku berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Numpang hidup, Bu? Mari kita bicara soal data. Apartemen ini dibeli atas namaku. Cicilannya dibayar dari rekening pribadiku selama 5 tahun terakhir. Doni? Dia hanya menyumbang tagihan listrik yang sering menunggak dan cicilan mobilnya yang selalu aku yang lunasi. Aku menyodorkan sebuah map biru ke arah Doni. Ini surat gugatan cerai. Sudah didaftarkan pagi ini. Dan ini adalah rincian aset yang aku miliki sebelum dan selama pernikahan yang berasal dari harta bawaan dan hasil kerjaku sendiri. Menurut hukum, kamu tidak punya hak sepeser pun atas toko kue itu, apalagi rumah di Uluwatu. Doni meraih map itu, membacanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih kehilangan aku, tapi karena takut kehilangan fasilitas hidupnya. Kiki, tolong. Mas mengaku hilaf. Mas cuma bercanda soal peresmian itu. Mas sayang kamu. Ki, kita bangun lagi dari awal, ya? Mas janji bakal dukung toko kuemu. Dukung? Aku tertawa getir. Dukunganmu hanya datang saat kamu mencium bau uang 10 miliar. Don. Kemarin saat aku butuh suamiku untuk berdiri di sampingku saat gunting pita, kamu lebih memilih menghinaku sebagai bau tepung. Kamu bilang acaraku tidak penting. Jadi, sekarang aku membalasnya. Keberadaanmu di hidupku juga sudah tidak penting lagi. Ibu mertua tiba-tiba bersimpu di depanku, mencoba memegang ujung kebayaku. Kiki, nak, ibu mohon. Jangan ceraikan Doni. Ibu minta maaf. Ibu hilaf karena tergiur omongan tetangga. Ibu akan bantu kamu di toko. Ibu akan jadi kasir. Atau apa saja, asal kita jangan pisah. Kami mau tinggal di mana kalau diusir dari sini? Aku menarik kakiku pelan,
menghindari sentuhannya. Ibu lupa? Ibu bilang liburan itu butuh kelas. Nah, sekarang ibu punya banyak waktu untuk mencari kelas itu di tempat lain. Mungkin di rumah kontrakan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi anak ibu. Aku sudah memesankan truk pindahan untuk membawa koper-koper kalian ke alamat rumah lama ibu di pinggiran kota. Itu tempat yang layak untuk orang yang tidak menghargai proses. Kiki, kamu jahat. Kamu tega lihat suamimu luntang-lantung? Bentak Doni, mencoba mencari celah untuk menyerang mentalku. Aku tidak jahat, Don. Aku hanya sedang menjadi adil. Aku memberikan apa yang pantas kalian dapatkan setelah 7 tahun kalian memberiku hinaan. Jawabku tenang. Truknya sudah menunggu di bawah. Petugas ini akan mengawal kalian sampai semua barang masuk ke truk. Jangan mencoba masuk lagi, karena aku sudah memasang kamera pengawas dan melaporkan tindakan tidak menyenangkan jika kalian memaksa. Aku menutup pintu perlahan. Sebelum pintu benar-benar rapat, aku menatap Doni untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah meremehkanku, Don. Karena hinaanmu, aku sadar bahwa aku tidak butuh laki-laki sepertimu untuk menjadi ratu. Selamat menjalani hidup barumu yang sangat penting, itu. Brak. Pintu tertutup rapat. Aku mengunci slotnya. Di luar, aku mendengar suara Doni yang berteriak frustrasi dan isak tangis ibu mertua yang meratapi hilangnya kenyamanan hidup mereka. Suara itu lama-kelamaan menjauh saat petugas keamanan menggiring mereka menuju lift. Aku kembali ke sofa, menghela napas panjang yang terasa sangat lega. Kamar ini terasa lebih luas. Udara di sini terasa lebih bersih tanpa aroma kesombongan mereka. Aku membuka ponselku, menghapus nomor Doni dari kontak darurat, dan menggantinya dengan nomor pengacaraku. Penyesalan mereka memang datang. Tapi itu bukan penyesalan karena telah menyakitiku. Itu adalah penyesalan karena mereka tidak lagi bisa menumpang di atas keringatku. Dan bagiku, melihat mereka pergi dengan koper-koper lusuh itu adalah bab penutup yang paling memuaskan dari drama pernikahan ini. Suara deburan ombak Samudra Hindia yang menghantam tebing karang di bawah sana terdengar seperti tepuk tangan alam yang tak henti-hentinya. Aku berdiri di balkon luas rumah baruku di Uluwatu, memegang cangkir porselen berisi teh kamomil hangat. Angin sore yang sejuk memainkan ujung rambutku, membawa aroma kebebasan yang selama 7 tahun ini hanya menjadi angan-angan di sela-sela kesibukanku menghitung uang orang lain di bank. Matahari mulai turun ke garis cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi jingga, ungu, dan emas. Warna-warna yang jauh lebih mewah daripada perhiasan manapun yang pernah diminta oleh ibu mertuaku. Di belakangku, pintu kaca geser setinggi 3 meter terbuka lebar, menampakkan interior rumah yang minimalis namun sangat berkelas. Tidak ada lagi teriakan Doni yang mengeluh tentang kopi yang kurang manis. Tidak ada lagi sindiran ibu mertua tentang debu di atas meja. Yang ada hanyalah keheningan yang mahal. Aku melirik ponselku yang tergeletak di meja marmer. Sebuah pesan masuk dari Siska, manajer tokoku di Jakarta. Mbak Kiki, laporan penjualan minggu kedua melampaui target 200%. Kontrak dengan jaringan resor di Nusa Dua sudah ditandatangani sore tadi. Mereka minta pengiriman perdana mulai Senin depan. Aku tersenyum tipis. Toko kue yang dulu mereka sebut tidak penting, kini telah menjadi gurita bisnis yang mencengkeram pasar kelas atas. Aku bukan lagi sekadar karyawan bank yang bersembunyi di balik angka. Aku adalah CEO dari kekaisaranku sendiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi lain muncul. Akun anonim yang aku tahu adalah milik Doni kembali mencoba mengirim pesan di Instagram. Sejak kejadian pengusiran itu, dia dan ibunya seolah kehilangan arah. Aku mendengar dari beberapa teman lama bahwa mereka kini tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Mobil mewah Doni sudah ditarik leasing karena cicilannya berhenti kubayar. Dan ibu mertua kabarnya harus menjual simpanan emasnya yang tersisa demi membayar utang arisan yang sudah menumpuk. Kiki, ibu sakit-sakitan terus sejak kita pindah. Dia kangen masakanmu. Tolonglah, angkat telepon sekali saja. Mas janji tidak akan minta macam-macam. Mas cuma mau kita bicara sebagai keluarga. Tulis pesan itu. Aku menghapus pesan tersebut tanpa membalasnya. Keluarga. Bisikku pada angin malam.
Kata itu sudah kehilangan maknanya sejak mereka membuangku di hari peresmian tokoku. Mereka tidak merindukanku. Mereka merindukan kenyamanan yang kuberikan. Mereka tidak merindukan masakanku. Mereka merindukan pelayan gratis yang selama ini mereka injak-injak. Aku berjalan menuju tepi kolam renang infinity yang airnya seolah menyatu dengan laut lepas. Aku teringat saat-saat aku harus menelan ludah pahit. Saat aku diremehkan sebagai istri bau tepung. Ternyata, tepung itulah yang membawaku ke sini. Kerja keras yang mereka anggap remeh itulah yang membangun tembok-tembok kokoh rumah 10 miliar ini. Malam mulai jatuh. Lampu-lampu taman yang hangat menyala otomatis, menyinari pilar-pilar batu alam yang megah. Aku duduk di kursi santai, membuka laptop untuk memeriksa desain kemasan baru untuk ekspor perdana Chokies premiumku ke Singapura. Di tengah kesibukan itu, aku merasa sangat hidup. Tidak ada tekanan untuk menyenangkan orang lain. Hanya ada gairah untuk memajukan diri sendiri. 7 tahun aku memberikan seluruh energiku untuk orang-orang yang salah. Namun, aku tidak menyesal. Tanpa rasa sakit itu, aku mungkin tidak akan memiliki ambisi sebesar ini. Tanpa hinaan mereka, aku mungkin masih menjadi Kiki yang penurut, terjebak di balik meja bank, mengabdi pada sistem yang tidak pernah menghargai keberanianku. Aku bangkit dan berjalan menuju dapur bersih yang dilengkapi peralatan tercanggih. Aku mengambil sepotong kue trufle coklat, resep yang sama dengan yang kusembunyikan dulu saat Doni melarangku menggunakan oven terlalu lama karena takut tagihan listrik membengkak. Aku mencicipinya. Rasanya manis. Sangat manis. Tidak ada lagi sisa-sisa kepahitan di lidahku. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari pengacaraku. Mbak Kiki. Proses perceraian sudah masuk tahap putusan. Semua tuntutan harta gonogini dari pihak lawan ditolak hakim karena bukti kepemilikan aset yang Mbak miliki sangat kuat sebagai harta bawaan dan hasil usaha mandiri. Selamat, Anda resmi melajang minggu depan. Aku menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Beban terakhir benar-benar telah lepas. Aku meletakkan ponsel itu, lalu mematikan lampu ruang tengah. Aku berjalan menuju kamar utama yang menghadap langsung ke arah laut. Sebelum merebahkan diri di kasur berseprai sutra yang sangat lembut, aku menatap bayangan diriku di cermin besar. Wanita di cermin itu tampak berbeda. Matanya lebih tajam, dagunya lebih terangkat, dan senyumnya lebih tulus. Aku bukan lagi korban drama domestik. Aku adalah pemeran utama dalam kisah kesuksesanku sendiri. Selamat tidur, Kiki. Bisikku pada pantulan diriku. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Di luar, suara ombak masih terdengar konstan, mengiringiku masuk ke dalam mimpi yang paling indah. Mimpi yang kini bukan lagi sekadar bunga tidur, melainkan kenyataan yang kukuasai sepenuhnya. Di rumah 10 miliar ini, di pulau para dewa ini, aku akhirnya menemukan kedamaian yang tak terbeli oleh apapun. Aku adalah Kiki. Sang pemilik Kikies Deluxe, sang pemilik rumah Uluwatu, dan yang paling penting, sang pemilik masa depanku sendiri.